إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معاشر المسلمين رحمكم الله أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه wa radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang keempat di dalam sejarah kekhilafahan Islam. Khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedua Sayyidina Umar bin Khattab, ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hanya Sayyidina Abu Bakr yang bersedia atau yang mendapatkan gelar Khalifah Rasulullah. Sejak Khalifah Umar bin Khattab, beliau menolak untuk mendapatkan gelar Khalifah. Beliau hanya bersedia untuk disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpin dari orang-orang yang beriman. Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai pintu kunci dari pintu keilmuan, menantu Rasulullah, sekaligus sepupu dari beliau Rasulullah Muhammad SAW, yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sahabat yang lain. Meskipun demikian, beliau toh akhirnya tetap terbunuh, bukan oleh orang lain yang berbeda agama, yang berbeda ras dan suku, tetapi justru dari orang Islam itu sendiri. Sebuah tragedi yang memilukan di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita coba pahami salah satu ucapan beliau yang dimuat atau ditulis di dalam kitab Sahihul Ibad, juga di dalam kitab Nahjul Balaghah. Menurut beliau ada 4 perkara yang rata-rata manusia sulit untuk melakukan, yang tidak mudah untuk dilaksanakan, tapi kita harus berusaha untuk bisa melakukan. Karena kalau kita mampu melaksanakannya, keberuntungan, bahagia, dan insya Allah kita akan dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau mengatakan al-afwu indal ghadab. Al-afwu indal ghadab. Perkara pertama yang sulit untuk dilakukan adalah memberikan maaf ketika kita sedang marah, ketika kita sedang dalam puncak emosi, ketika kita memiliki kemampuan untuk marah, bahkan menjatuhkan hukuman, kejaman. Tapi pada saat itu kita memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-afwu indal ghadab
marah adalah dari setan, dan setan adalah dari api. Yang mampu memadamkan api adalah air. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, apabila kita sedang dilanda kemarahan yang tidak terkendali, falyatawaddo, ambil air wudhu untuk memadamkan api kemarahan yang berasal dari setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar muttaqin pada orang yang mampu menahan amarah dan yang memberikan maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 karakter orang yang bertakwa. Yang pertama, dia gemar berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini yang nanti diucapkan oleh Imam Ali di dalam kesulitan yang kedua. Karakter yang kedua adalah menahan amarah. Karakter yang ketiga adalah memaafkan. Tidak hanya berhenti menahan emosi kemarahan, mengambil air wudhu, tetapi justru kepada orang yang berbuat salah kepada kita, setelah kita meredam marah kita berikan maaf. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Imam Musa Al-Kadhim. Kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Kadhim, yang mampu menahan amarah? Al-Kisah Imam Musa Al-Kadhim, suatu hari budaknya membuat kesalahan yang besar. Ketika dia akan marah, sang budak dengan cerdasnya mengucapkan firman Allah ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra ya syekh wal kadhiminal ghaidh. Wahai tuanku, ingat ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Saat itu Imam Musa Al-Kadhim menahan amarahnya. Sang budak melanjutkan, wal 'afina 'anil nas ya syekh. Apa jawaban Imam Musa Al-Kadhim? Engkau bebas, aku maafkan. Ketika sang budak mengatakan wal 'afina 'anil nas, Imam Musa Al-Kadhim mengatakan, aku maafkan. Sang budak melanjutkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Apa jawaban Imam Musa Al-Kadhim? Engkau bebas, hurrun lillah. Seorang budak yang membuat kesalahan bukan mendapatkan kemarahan dari tuannya, tetapi justru menjadi merdeka gara-gara membuat marah tuannya. Sebuah perbuatan terpuji yang tidak mudah akan dilakukan oleh setiap orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Imam Ali mengatakan al-jud bil usrah. Orang yang dermawan ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan susah. Tapi ketika ada orang lain yang lebih membutuhkan, dia ulurkan tangannya, dia bantu. Ma'asyiral muslimin, kalau orang dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, rezeki berlimpah, dia menjadi dermawan, itu sebuah kewajiban. Meskipun tidak sedikit orang yang berlimpah rezeki juga tidak dermawan. Tetapi perkara yang paling sulit adalah ketika kita misalnya
suatu hari memiliki uang hanya 100.000, datang tetangga kita yang 3 hari tidak makan, kemudian utang kepada kita, apa yang kita lakukan? Menahan uang 100.000 itu atau memberikan pinjaman sebagian dari uang yang kita miliki? Memberikan perhatian dan pertolongan kepada orang lain melebihi apa yang dia butuhkan, mengalahkan apa yang dia perlukan, itu adalah watak dari sahabat Ansor yang mendapatkan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang-orang Ansor yang sudah lebih dahulu masuk Islam, yang akan kedatangan muhajirin dari Makkah, orang-orang yang berhijrah, tidak hanya membantu memberikan segalanya kepada orang muhajirin tanpa memedulikan sebetulnya mereka juga membutuhkan. Sikap yang demikian ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang bunyi antara lain, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung adalah orang seperti sahabat Ansor, yaitu yang mengutamakan orang muhajirin, yang mengutamakan orang yang membutuhkan, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan, sekalipun mereka sendiri dalam kekurangan. Ini adalah sebuah peruntungan yang hakiki. Waman yuqasuha nafsi, yang mampu selamat terhindar dari kekikiran, dermawan, berikan apa yang dia miliki lebih daripada yang dia inginkan, tidak menahan berlebihan apa yang dia miliki, maka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kelak insyaallah akan berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Imam Ali karamallahu wajhahu mengatakan al-iffah fil khalwah, yang mampu menjaga kehormatan diri meskipun dalam keadaan sendirian, tidak ada orang lain yang mengetahui. Ketika orang lain menyaksikan, mungkin kita malu untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi yang paling berat adalah menahan untuk tidak berbuat dosa ketika tidak ada satu orang pun yang menyaksikan kita. Kenapa? Karena al-iffah fil usrah itu hanya muncul ketika dia menyadari Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita 24 jam dalam sehari. Tidak ada waktu sedetik pun yang terlewatkan Allah menyaksikan kita. Ma'asyiral muslimin, kalau saja setiap orang Islam mampu menjaga al-iffah fil khulwah, tidak ada korupsi di negeri ini. Karena korupsi pasti dilakukan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu Islam memberikan definisi dosa itu sederhana. Kalau kita malu melakukan, dilihat orang, itulah dosa. Apapun. Kalau perbuatan kita itu dilihat orang, kita menjadi malu, itu dosa. Yang luar biasa adalah kalau justru kita menceritakan perbuatan dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Dosa yang berlipat ganda. Yang luar biasa adalah ketika dia mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, Imam Ali mengatakan qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yajurru. Mengucapkan kebenaran kepada orang yang dia takuti dan kepada orang yang dia punya kepentingan.
Kalau kepada orang yang ditakuti mungkin kita maklum, kita nggak berani menegur karena kita takut dengan dia. Tetapi ternyata tidak hanya sulit untuk mengatakan, mengucapkan kebenaran, bukan hanya kepada orang yang kita takuti, tetapi kepada orang yang kita memiliki kepentingan dengan orang itu. Sebagai pegawai, kita takut kalau pimpinan kita tidak memberikan nilai yang baik kepada kita. Itu wajar. Tapi kita mungkin juga tidak mampu mengucapkan kebenaran karena kita sedang memiliki kepentingan dengan pimpinan kita. Seandainya umat Islam di Indonesia mampu melakukan qaulul haq liman yakhafu ayajurru, insyaallah tidak ada kejahatan kemanusiaan di Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan apa yang diwajarkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Kita mampu memberikan maaf meskipun kita sedang dalam keadaan marah. Kita mampu dermawan meskipun kita sendiri dalam keadaan susah. Kita mampu menjaga kehormatan diri kita, agama kita, meskipun tidak orang-orang yang menyaksikan. Dan kita berani mengatakan kebenaran. Kau kulil haqqo walau kana murran, meskipun itu pahit pada orang yang kita takuti atau pada orang yang kita sedang punya kepentingan. Hilangkan, lupakan kepentingan itu. Hilangkan rasa takut itu ketika kebenaran sudah saatnya untuk disuarakan, untuk disampaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis-salati was-salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمكم yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.